Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 145. Sebelumnya, kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Ayo mencoba. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh 2 sampai 5 orang. Mau tahu caranya? Ayo kita coba. Sebelumnya, kamu harus mendiskusikan dengan temanmu cara bermainnya. Permainan engklek itu bisa dilihat ya bacaannya 145. Di situ ada cara bermain dan peralatannya. Nah, setelah adik-adik mencoba permainan engklek, jawab pertanyaan pada halaman 146. Pertanyaan nomor 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Jawabannya, permainan engklek membutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat. Pertanyaan kedua, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Saya dapat melakukannya dengan baik karena saya telah mencoba permainannya beberapa kali. Kemudian ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. 1. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Kesulitan yang saya hadapi adalah saat melompati sawah milik pemain lain. Kedua, apa yang berhasil kamu capai? Bisa ditulis seperti ini. Saya berhasil mendapatkan beberapa petak atau sawah. Ketiga, apa manfaat permainan engklek bagimu? Bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Permainan engklek dapat melatih gerak lokomotor berlari, berjalan, dan melompat. Selanjutnya, ayo menulis. Halaman 147. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang ada. Jadi, pertama-tama adik-adik itu dengarkan guru adik-adik bercerita. Bacaan yang berjudul Fahombo Batu. Adik-adik dengarkan dengan baik. Kemudian adik-adik tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Gagasan pokok paragraf 1 adalah tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Gagasan pendukungnya, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak
di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Gagasan pokok paragraf kedua adalah tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Gagasan pendukungnya, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Gagasan pendukungnya baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Setelah kamu mengenal tradisi Fahombo batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Kemudian, adik-adik perhatikan buku adik-adik pada halaman 151. Ayo berlatih. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Itu bacaannya bisa adik-adik baca pada halaman 152. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka nyaring bunyi yang dihasilkan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai
terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Bersama teman kelompokmu, lakukan beberapa percobaan berikut. Pertama, ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan dan bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Catat hasilnya dan bandingkan. Bisa adik-adik tuliskan hasilnya seperti berikut. Hasilnya adalah peralatan tersebut menghasilkan bunyi atau suara yang merambat. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi yang terdengar di tempat yang jauh dari sumber bunyi adalah gema. Sedangkan gaung atau kerdam adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Perbedaan bunyi saat di dalam dan luar ruangan adalah bunyi di dalam ruangan lebih keras daripada di luar ruangan. Hal ini terjadi karena bunyi di dalam ruangan mengalami pemantulan berupa gaung atau kerdam. Misalkan hasilnya seperti itu. Bisa adik-adik tuliskan kesimpulan hasilnya yang lain yang lebih bagus. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu adik-adik. Kalau adik-adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.